Tanpa Bung Karno, mungkin bangsa ini tidak seutuh sekarang, bos. Lalu bagaimana bisa Anda bilang beliau sudah mampus? Raga Bung Karno mungkin tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi supaya Anda tahu, ide dan gagasannya masih hidup sampai saat ini. Jadi hati-hati kalau bicara, bos. Dia menyebut Ibu Megawati dengan panggilan janda. Ya ampun, lu kok nggak sopan amat, bocil. Yang berikut lagi di sebuah postingan dia tentang orang-orang Indonesia yang sering berobat luar negeri, dia memanggil Presiden Republik Indonesia dengan sebutan si Joko. Bim, mungkin gaya berbicara lu seperti ini, cuman adab etika itu di Indonesia masih sangat dijunjung tinggi dan masih sangat diperhatikan menjadi prioritas nomor 1 di Indonesia. Lu mau sekolah dimanapun, lu mau sepintar apapun, tapi kalau adab etika lu nggak ada, bullshit. Oke, mungkin ada yang bilang ya, sebelum akun pertama gua diblokir atau di banned, ada yang bilang bahwa itu gaya bicaranya dia, itu gayanya dia, gue suka gayanya dia. Hey, yang nonton di TikTok ini semua kalangan, ada kalangan dewasa, remaja, dan bahkan anak di bawah umur. Mau jadi apa kaum milenial jika mereka melihat lu dan kemudian mereka mengidolakan lu? Oke, dari segi kepintaran, perjuangan lu untuk kuliah di luar negeri gue anggap sangat luar biasa dan gue respect terhadap itu. Tetapi pendapat pribadi gue tentang etika lu dan attitude lu, tolong dirubah. Buat Ade Bima, tadinya saya respect dengan apa yang kamu omongkan persoalan Lampung. Tapi kesini kok malah apa yang kamu sampaikan itu sudah mulai melebar kemana-mana dan tidak tentu arah. Yang jelas fokusnya mau kemana juga nggak jelas. Satu hal lagi ya, Bima, saya bukannya merasa bagaimana ya. Kalau yang ini saya tidak setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Apalagi sudah merosting Ibu Megawati Soekarno Putri, itu sudah ranahnya sudah menyerang secara pribadi dengan menyebut tanda kutip janda. Itu merendahkan banget loh. Dalam konteks analogi kita etika orang timur itu sudah sangat-sangat kurang beradab ya. Saya pikir kamu orang hebat, orang pintar, tapi tolong untuk kali ini bicaramu diutamakan dulu melihat situasi, tidak dengan konteks asal jeplak. Saya yakin kamu orang pintar, tapi jangan sampai kemudian karena kamu pintar, kamu lupa dengan adab. Itu yang perlu kamu pahami dulu, bahwa yang kamu ketahui bahwa Ibu Megawati itu bukan orang sembarangan. Beliau itu mantan presiden dan satu-satunya perempuan yang berani melawan Orde Baru. Kamu mungkin belum jadi apa-apa. Kamu mungkin belum, mungkin masih dalam sel sperma. Dan mungkin kamu belum jadi apa-apa. Kamu tidak tahu siapa Megawati. Jadi tolonglah tetap aja bicara, fokus ke persoalan Lampung saja. Bagaimana kamu bisa membangun Lampung dengan cara kamu mengedukasi warga dan masyarakat Lampung. Tidak langsung menyebar kemana-mana. Dan satu lagi, jangan terlalu lebay. Saya salut dengan kamu, tapi apa yang kamu lakukan ini sudah sangat berlebihan. Apalagi kamu menyebut nama Ibu Megawati dengan sebutan kata bahasa janda karena persoalan partai yang antara kepatuhan seorang Ganjar Pranowo terhadap partai. Itu wajar-wajar saja lah, karena memang mereka itu adalah petugas dan mereka adalah kader partai. Jadi pesan saya buat Bima, boleh kritis, yaitu kembali dengan bahasa elegannya kalian, bahasa elegannya anak-anak zaman sekarang, tapi tetap utamakan adab. Jangan asal sembrono, jangan asal kamu jeplak seolah-olah kamu mencari sensasi munculnya. Kalau kemarin saya setuju, saya akan dukung kamu persoalan Lampung. Tapi kalau untuk persoalan ini dan menyebar kemana-mana, sifatnya bukan lagi mengkritis, tapi kamu sudah masuk ke ranah yang lebih masuk menghina kalau menurut saya. Nah ini bahaya ya. Saya peringatkan buat Ade Bima terutama. Pertama-tama saya menyampaikan kepada saudara Bima, saya membuat video ini bukan untuk pansos, mau FYP mau enggak, tetapi saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap statement Anda yang terindikasi merendahkan dua tokoh bangsa ini. Dan gitu. Apalagi sampai ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Kata mampus ini menurut saya ini adalah kata yang berkonotasi menyumpahi. Ini kan tidak elok dikeluarkan untuk seorang yang telah berjasa untuk bangsa ini. Bima bisa bersekolah hari ini,
negaranya sudah merdeka, Bima bisa keluar negeri dengan enak, dengan mengeluarkan paspor, karena Indonesia sudah merdeka. Salah satu orang yang berjasa saat Indonesia merdeka adalah Bung Karno. Bapak bangsa, sang proklamator, presiden pertama Republik Indonesia. Tidak patut dan tidak layak dikeluarkan diksi atau narasi yang sampai hari ini pun saya kaget. Sampai di seperti itu kan orang Bung Karno. Yang kedua, diksi yang kurang mengenakan disampaikan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Ini pun hal yang sama gitu. Bima boleh mengkritik, Bima boleh memberikan saran karena Indonesia adalah negeri demokrasi, silang pendapat, berbeda pendapat itu hal yang wajar. Tetapi jadilah pengkritik yang beradab dengan narasi yang baik, dengan kata-kata yang lebih baik, tidak menjadi statement yang di kemudian hari menjadikan polemik. Buktinya hari ini, saya pertama berempati, saya pertama respect terhadap Anda, Bima. Sampai saya pun memberikan dukungan membuat video untuk dirimu saat orang tuamu terindikasi diintimidasi pasca Anda mengeluarkan statement dan kritik. Jujur hari ini saya sangat kecewa. Malahan saya sangat mengkritik Anda perihal dengan statement Anda dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Mengkritik itu sah-sah saja kok, tetapi jangan sampai kita hilang akal sehat, hilang adab kita, hingga melukai beberapa orang ataupun beberapa kelompok. Apalagi kata-kata yang kurang enak disampaikan kepada sang proklamator kita. Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kocak, lu lihat diri lo. Lu kalau bukan karena bokap lu bukan siapa-siapa juga, Neng. Sadar diri lo, ngaca. Bokap lu yang udah mampus aja. Ini perintah Ibu Mega. Anda Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, nggak usah tanggepin. Kapur. Gue meminta maaf gitu. Gue di sini banyak belajar dan menerima banyak perspektif dari orang-orang. Bim harus dibenerin ini kata-katanya. Oh ini. Ya gue minta maaf guys. Emang gue anak muda yang masih berapi-api gitu kan. Gue minta maaf banget. Tapi jangan sampai lupa dengan kritik-kritik yang udah gue sampaikan. Dan jangan malah ngejudge gue secara personal ya. Kayak ngatain gue bencong, ngatain gue gak terdidik dan lain-lain. Untuk Abang Bima, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT. Beda dengan Anda yang sekolah tinggi bahkan kuliah sampai di Australia. Jujur, beta pemuda yang tidak suka mengkritik personal seseorang. Dan beta juga tidak setuju kalau Anda disebut sebagai bencong dan tidak terdidik. Tapi yang bikin beta heran, Anda tidak terima ketika netizen menyebut Anda tidak terdidik. Lalu kenapa Anda terima ketika mulut Anda menyumpahi presiden pertama kita dengan mengatakan mampus? Kalau Anda merasa terdidik, maka Anda bisa bedakan apa itu mampus dan apa itu meninggal. Lalu kenapa Anda tidak menggunakan kata meninggal tapi malah menggunakan kata mampus? Kata mampus itu adalah sebuah sumpah, lebih tepatnya menyumpahi. Lalu sang proklamator kita salah apa sehingga Anda menyumpahi beliau? Supaya Anda tahu, kami di NTT sangat menghormati Bung Karno. Beliau pernah diasingkan di NTT. Di NTT, beliau mendapat inspirasi sehingga melahirkan Pancasila. Dan Pancasila itu yang membuat NTT masih bisa bertahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Lalu bagaimana bisa Anda menyumpahi Bapak bangsa yang telah menyatukan bangsa ini dengan berbagai ide dan gagasannya? Tanpa Bung Karno, mungkin bangsa ini tidak seutuh sekarang, bos. Lalu bagaimana bisa Anda bilang beliau sudah mampus? Raga Bung Karno mungkin tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi supaya Anda tahu, ide dan gagasannya masih hidup sampai saat ini. Jadi hati-hati kalau bicara, bos. Dan lucunya lagi, Anda tidak terima ketika netizen menyebut Anda dengan sebutan bencong. Lalu kenapa Anda terima ketika mulut Anda menyebut presiden kelima kita dengan sebutan janda? Anda yang mengajarkan netizen untuk menyerang personal. Lalu kenapa Anda tidak terima ketika personal Anda diserang?
Jangan egois, bos. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Masa Anda tanam bunga bangkai lalu berharap yang tumbuh adalah bunga mawar, kan aneh. Dan supaya Anda tahu, soal mengkritik Pemprov Lampung, beta 100% mendukung Anda, bos. Tapi soal menyerang personal seseorang, apalagi membawa-bawa status janda untuk memojokkan seseorang, minta maaf, beta tidak mendukung Anda. Kenapa beta tidak dukung? Karena kami di Kristen diajarkan untuk mendoakan yang terbaik bagi para janda. Mendoakan yang terbaik bagi para duda. Mendoakan yang terbaik bagi anak-anak yatim piatu. Lalu bagaimana bisa beta mendukung Anda sedangkan beta diajarkan mendoakan yang terbaik untuk dorang? Jangan memojokkan seseorang dengan membawa-bawa status janda, bos. Janda, duda, yatim piatu itu adalah orang-orang yang dimuliakan dengan doa. Jadi jangan heran kalau karma menyerang status personal itu menimpa Anda saat ini, bos. Jadi pesan beta dari pemuda yang tidak berpendidikan ini untuk Anda yang berpendidikan tinggi. Jangan menghakimi supaya Anda tidak dihakimi. Karena ukuran penghakiman yang Anda gunakan untuk menghakimi orang lain adalah ukuran yang akan digunakan untuk menghakimi diri Anda sendiri.